udah benar gitu. Tapi ya gimana ya, tergantung balik ke pribadi masing-masing. Ada yang kalau diomongin sukanya Jadi, balik lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian? Aku doain semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk kalian makan, jangan lupa minum, jangan lupa istirahat, dan jaga selalu kesehatan kalian ya. Oh iya, seperti biasa aku akan promo dulu ya. Kalian jangan lupa untuk selalu minum ini British Propolis. Ini bagus banget buat kesehatan kalian gitu ya. Terus jangan lupa untuk selalu subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Kemudian like, share, dan komen video ini ya. Terima kasih. Untuk di video kali ini aku membahas tentang seputar film pendek yang sempat ramai kemarin, yaitu film Tilik ya. Banyak banget sekarang yang jadi meme Butejo, itu banyak banget. Terus pokoknya sekarang Butejo sering diundang ke TV-TV karena dia bagus banget mainin perannya itu. Nah, gimana sih kalau misalkan kita lihat dari kehidupan sehari-hari kita gitu kan? Di sini aku tidak sendiri, jadi aku ada dua bintang tamu. Jadi ada dua rekan aku gitu yang nanti akan nemenin aku di video kali ini. Jadi untuk kalian tonton terus video ini ya. Nah, ini dia tadi aku bilang ada dua bintang tamu ya. Jadi sebenarnya kita udah janjian lama ya guys ya. Cuma baru hari ini nih kita bisa ketemu. Ini ada satu rekan aku yang si cantik. Aku Fitra guys. Ya, dia namanya Fitra guys. Terus yang satu lagi ada Mbak siapa? Gue Rica. Ya, ada Mbak Rica gitu loh. Tapi kalian jangan salah, ini namanya bukan Rica ya, tapi Jas Rica gitu ya. Oke. Jadi di sini ngapain ya? Mohon maaf. Kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Oke. Seputar Butejo. You know Butejo kan guys? Film yang lagi viral itu ya, film pendek itu bagus banget, yang rilis pada 17 Agustus kemarin. Sebenarnya udah lama sih, cuma penayangannya yang diviralin lagi di tanggal 17 Agustus. Nah, karena ramai banget untuk film Tilik ini, kita coba pengen bahas nih sedikit gitu dari berbagai sudut. Jadi kita nggak akan menilai dari sudut Butejonya aja, tapi kita akan coba ngelihat dari sudut pandang dari Dian gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Dian nanti ada Mbak Fitra gitu ya, Mbak Fitra. Nanti kalau yang sudut pandangnya Butejo ada Mbak Rica gitu ya, si baju kuning yang cantik ini. Nah guys, jadi aku mau mulai dari yang pertama dulu sih. Kalau misalkan banyakan kan dari Butejo, aku udah banyak banget ya. Kalau misalnya kita ngeliat Butejo tuh kan pasti udah terkenal banget, sekarang udah famous, diundang TV di mana-mana. Nah, coba sekarang kita ke sudut pandang yang Dian dulu kali ya. Karena kan kalau di film Dian itu diceritakan sebagai cewek yang nggak bener, terus simpenan om-om dan lain sebagainya lah gitu. Nah, kalau menurut Mbak Fitra gimana? Kalau aku sih cuek aja ya, hidup aku gitu. Ngapain sih orang repot-repot, orang aku juga makan nggak minta mereka. Terus kayak apa ya, self management aja lah ya. Maksudnya kalau selama kita nggak menyinggung mereka, ya buat apa gitu ngurusin omongan mereka. Ya udahlah, biar itu kan juga angin lalu. Toh nanti kalau capek mereka juga diam sendiri gitu. Yang penting kita tuh fokus sama tujuan kita. Sebenarnya sikap Dian tuh udah benar gitu. Tapi ya gimana ya, tergantung balik ke pribadi masing-masing. Ada yang kalau diomongin sukanya kayak insecure, nggak kurang ngerasa nyaman gitu. Tapi kalau aku sendiri itu aku setuju sama Dian yang cuek, nggak nanggepin omongan orang. Tapi kan di situ kan di film tidak digambarkan secara detail gitu ya. Apakah Dian ini tipe orang yang cuek atau orangnya tuh perasa gitu. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari untuk Mbak Fitra ini pernah nggak sih diomongin kayak Butejo gitu kan? Pasti kan tetangga-tetangga banyak ya yang kayak Butejo gitu. Oh, sering sekali guys. Jadi ini adalah satu contoh dari Mbak Dian part 2 gitu ya. Jadi biasanya gimana sih diomonginnya? Kalau aku sih diomongin nyinyirin ya. Jadi update pergi main ke sana dinyinyir, update pergi pakai ini dinyinyir, beli baju baru dinyinyir, teman main ke rumah dinyinyir. So what gitu. Itu kan hidup aku ya, ngapain kamu capek-capek ngurusin. Toh kamu itu juga punya anak yang perlu diurusin, ngapain ngurusin anak orang lain. Belum tentu anak kamu itu di luar lebih baik dari saya. Jadi lebih baik kamu tuh urus rumah tangga kamu daripada ngurusin rumah tangga bapak saya. Oh gitu.
Jadi memang begitulah. kejam ya Kejam, omongan omong seperti tangga. Butejo itu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat Butejo itu kan kalau di dalam film digambarkan sebagai seorang yang dia tuh nyampein gosip tapi bener gitu. Gimana ini kalau dari sudut pandang Mbak Rica? Karena Mbak Rica kan salah satu pendukungnya Butejo nih. Gimana nih Mbak Rica nih ya? Jahat banget ya gue. Coba guys kita dengerin bagaimana pendapat dari pendukungnya Butejo. Coba Ya, kita. kalau menurut gue apa ya, Butejo itu kadang ada benernya, kadang ada salahnya. Oke. Untuk penyampaian mungkin terlalu kepo ya kalau bahasa sekarang gitu ya. Terlalu kepo ya. Suka ngurusin hidup orang sih Iya, dianya. terlalu kepo. Apa dia kurang piknik kali ya? Oh mungkin bisa jadi karena corona sih ya betul. Piknik gara-gara corona jadinya dia sering nyinyir. Oh iya iya. Kasian banget ya dia. Aduh emang nih. Ya, aneh gue juga. Butejo itu biarpun dia salah, dia punya bukti yang kuat. Iya nggak? Contohnya foto-foto itu ya? Iya betul. Disebar di sosmed gitu Iya. kan terus Emang dia Butejo- salah? Nggak salah Nggak dong. salah sih guys, Sebenarnya. bener juga. Terus gimana salahnya coba? Kalau dipikir-pikir. Betul juga, memang nih ya pendukung Butejo emang nggak bisa disalahin ya seperti inilah guys gitu ya. Ya begitulah Tapi ya. kan Butejo, maksudnya meskipun dia punya bukti kan harusnya nggak perlu tuh di share gitu. Dia punya hak juga dong. Iya. Yang kalau nggak bisa terima ya itu hak dia nggak bisa terima. Ya kan jadinya misalkan yang kayak ibu-ibu yang lain gitu ya, yang warga-warga yang lain kan jadinya kayak mikirnya aneh-aneh tuh ke dia dengan adanya Butejo ini. Kan soalnya ibu-ibu yang lain nggak ngerti Android nih, karena kan di situ kan digambarin dengan handphone jadul. Cuma Butejo aja nih handphonenya yang bagus gitu ya. Nah itu gimana? Ya mungkin dari pemikiran mereka aja yang negatif ya. Kalau menurut gue sih fine-fine aja ya. Fan-fan aja ya. Iya. Terus kan kemarin juga ada di scene-nya Butejo kan sempet gini, pamer gelang kanan kiri handphone, nelpon suaminya, terus ngasih uang ke sopirnya gitu, maksudnya uang tis Iya. katanya. Tapi kan agak dengan nada sombong gitu. Gimana tuh Mbak? Ya nggak apa-apa, orang kaya itu harus. Oh harus ya kayak gitu. Harus. Harus kencring gitu ya. Iyalah. Oh, ya. Iya. Mm-mm. Karena dia cari uang. Iya, buat dirinya sendiri nggak dicariin orang lain gitu Iya, ya. betul. Betul juga sih Butejo ya. Oke baik. Terus kalau misalkan nih Budian gimana sih dinyinyirin yang misalkan kan tadi udah dinyinyirin Butejo, kata dari sudut pandang Mbak Fitra terhadap Mbak Dian ini kan ya terserah hidup saya. Tapi apakah ketika Mbak Fitra di posisi itu dengan lingkungannya seperti itu digosipin orang itu gimana? Masa nggak ada rasa ya gimana ya aku digosipin orang kayak gini padahal tuh aku udah kerja bener gitu. Kalau aku sendiri sih bodo amat gitu ya. Maksudnya udah nggak ada rasa apaan sih mikir gini-gini, karena hidup aku tuh nggak cuma mikirin gosipin orang, aku juga punya aktivitas sendiri, betul nggak? Terus di sisi lain aku kan juga punya cita-cita yang harus dikejar. Kalau cuma mikirin omongan orang yang sekitar-sekitar gitu, aduh kayaknya cita-cita gue nggak bakalan sampai deh gitu. gitu. Jadi ya udahlah ya, cuek aja, selama kita bener ya udah bodo amat, aku sih gitu orangnya. Oke. Tapi Mbak Fitra ini juga perantau. Sama kan kalau Sama. Dian kan diceritakan sebagai perantau yang di Jakarta yang dimana tiba-tiba ada paparazzi yang ternyata sampailah ke orang-orang di kampung gitu ya. Mbak Fitra pernah juga seperti itu ada paparazzi sampai di kampung gitu. Ada sih, ada tetangga sendiri. Tetangga sendiri seperti Butejo ini. Ya, gitu. No, just Parah kidding ya. Itu bukan tetangga sendiri sih. Cuma ya tanda kutip aja nggak bisa disebutin ya, tapi pernah ngalamin kayak gitu juga, dan itu justru malah ke orang tua saya. Jadi orang tua saya kan ngerasa down, duh anak saya kok gini ya, di sekolahin bener-bener niatnya suruh cari ilmu, ternyata kok malah begini-begini. Tapi di sisi lain saya juga nguatin ibu saya tuh nggak gitu. Jadi ya udah nggak usah dengerin orang, itu tuh nggak penting kayak gitu. Buat apa sih dengerin orang yang cuma nyeloteh sana sini, kurang kerjaan banget deh. Oh gitu. Terus gimana nih cara Mbak Fitra meyakinkan orang tua Mbak Fitra bahwa nggak seperti tuduhan nih orang-orang di kampung yang cuma ngelihat paparazzi tanpa tahu kebenarannya gitu? Nyiptain prestasi di bidang akademik ya, otomatis kalau dulu kan pas
zamannya kuliah tuh. Ya aku tunjukin tuh dengan IPK ya nggak bagus-bagus amat, tapi aku bisa, alhamdulillah bisa kumlot. Maaf ya, bukannya sombong, tapi itu Ini sombong sih sebenarnya Bu Tejo ya. Ini sombong sih sebenarnya. Aduh gimana dong aku nggak kumlot, cuma 3,92. Sombong juga. sama sombongnya Cin. Oke, balik lagi gimana. Ya dengan nunjukin prestasi kalau aku tuh bisa. Jadi aku tuh sebenarnya di sini tuh dikuliahin bener. Aku tuh nggak seperti yang mereka bilang. Ya memang sih kuliah itu kan juga butuh hiburan ya Bu. Kita jalan sana sini tuh cuma buat ngilangin stres. Jadi kalau orang ngomong sini ya aku tunjukin aku tuh nggak begitu, dengan memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Meskipun saya belum bisa membahagiakannya, tapi setidaknya saya tuh udah bisa buktiin ini loh aku nggak seperti yang mereka bilang. Jadi kita belajar berdiri di kaki sendiri gitu ya Mbak, Yes, Mbak that's Fitra right. ya. Oke, baik. Terus kalau menurut Bu Tejo nih, kan gimana sih kalau orang tadi kan misalkan Bu Tejo sudah melihat nih Mbak Dian ini sudah menunjukkan prestasinya meskipun ada paparazzi seperti itu. Apakah Bu Tejo ini masih perlu ngepo-ngepoin kehidupan orang kayak gitu? Perlu dong. Perlu, oke banget. aduh, Oh, guys, aduh. namanya pendukung nggak bisa guys, tetap pendukung guys. Netizen Jadi gitu. Terus kepo gitu. Kalau nggak kepo tuh kayak hampa. Mantap banget ya. Karena itu salah satu Benar-benar. jadi bahan pembicaraan ibu-ibu di kompleks di Ember. rumah gitu ya. Oke. Jadi kenapa sih Bu kalau ibu-ibu di rumah atau yang di kampung RT atau apa RW, aku nggak menyebut semua ya, tapi rata-rata sukanya gosip tuh kenapa sih? Karena biar rame kali ya. Biar rame ya, biar ada bahan obrolan Iya, biar gitu ya. rame, nggak Sepi ya. Nggak kayak kuburan, kayak pasar malam lah ibaratnya. Tapi kenapa nggak misalkan ngomonginnya bumbu dapur atau apa gitu? Kenapa harus ngomonginnya orang lain? karena udah sumpah kali ya, udah sama bumbu dapur. Karena tiap hari udah ketemu bumbu dapur. Oh, jadi biar gitu fresh ya. tuh ngidupinnya pakai gunjingin orang gitu ya. Karena itu semacam apa ya? Kayak minum air putih nggak sih kalau gosip itu? harus. Oh iya harus, makanya kayak semacam minum air putih ya. Ada nyanyiannya. Gimana? Giba, you. Coba ini kayaknya bagus banget. Coba kita ulang. Giba, you. Buat teman-teman ini jangan dicontoh ya. Jadi kalau gibah ya secukupnya aja, jangan you terus. Gitu. Oke, ini kan banyak banget ya yang sudah kita bahas, baik dari segi Mbak Dian ya atau misalkan dari Bu Tejo. Terus kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan dari Mbak Fitrah yang sebagai pendukungnya Mbak Dian ataupun dari Mbak Richa sebagai pendukungnya Ibu Tejo? Gimana nih? Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman yang pernah di posisinya Bu Dian atau Mbak Dian, tetap keep spirit aja. Yang penting kalian tuh cuek, bodo amat. Yang terpenting nomor satu itu tujuan hidup kalian tuh apa. Kalian harus punya prinsip ya. Jangan sampai dengerin gunjingan kanan kiri karena itu nggak penting. Oke, itu dari Mbak Dian. Kalau dari Ibu Tejo bagaimana Ibu Tejo? Kalau dari Bu Tejo terus gibah. Terus gibah ya. Pantang mundur. Pantang mundur. Singkat padat tapi ngena banget ya di hati. Aduh, emang Bu Tejo ini nggak bisa dilawan udahlah. Oke, jadi itu guys. Jadi sudut pandang ini dari sudut pandang kita bintang tamu kita ya. Jadi kalian jangan judge kalau misalkan sudut pandangnya itu selalu sama karena kita punya persepsinya masing-masing gitu ya. Terus kalau misalkan kalian pengen komen atau ada pandangan lain tentang Bu Tejo, kita tunggu lagi di bawah ini, kalian bisa komen di situ. Terus kalau misalkan pengen ada bahasan apalagi di next videonya, silakan kalian komen juga gitu ya. Nah, untuk conclusionnya jadinya dalam analisa film Tilik ini, kalau sebagai Mbak Dian udah intinya nggak perlu dengerin orang lain gitu ya, tapi dari segi Bu Tejo kepo itu perlu asalkan bener gitu ya. Betul. Oke. Yups. Nah, ini sudah di ujung video. Terima kasih kepada para bintang tamu kita hari ini. Terima kasih Mbak Fitra, terima kasih Mbak Richa Sama-sama. udah hadir di video kita kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya gitu ya. Oke guys, jangan lupa aku ingatkan kembali bagi yang belum subscribe silakan subscribe karena subscribe itu gratis gitu ya. Silakan like, share dan komen video ini. Semoga bermanfaat dan semoga selalu kalian tetap dalam keadaan bahagia gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Bye bye.